menjadi sebuah catatan gagasan yang luar biasa. Ini menjadi gagasan-gagasan yang dikembangkan ke depan. Ya. Seperti disampaikan tadi, memang buku ini merupakan refleksi Pak Dr. Haji Munadi berupa ngarampai dengan gagasan yang luar biasa yang menggambarkan bidang yang ada di perguruan tinggi. Dari dalam buku ini misalnya bidang akademik dan pengembangan lembaga, bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, bidang kemajuan kerjasama, dan yang terakhir adalah isu-isu pendidikan. Artinya memang merangkum sekian aspek dari pendidikan tinggi yang sama-sama kita ketahui. Sekali lagi kepada Bapak Haji Munadi, selamat berkarya. Ini modal yang sangat luar biasa. Monggo kami mendorong teman-teman di tarbiyah khususnya dan teman-teman di luar berkarya lebih dan supaya prestasi bisa segera tercapai lebih lanjut. Kepada seluruh peserta sekali lagi saya ucapkan mengikuti seminar webinar nasional dengan tema yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah, Profesor Dr. Haji Baidi MPD telah memberikan sambutannya sekaligus membuka seminar nasional pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, judul seminar nasional pada hari ini yaitu bedah buku manajemen pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0. Telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Haji Munadi MPD sebagai penulis buku dan juga Bapak Dr. Suyadi NPDI yaitu sebagai pembanding dari bedah buku pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung pada seminar nasional di hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika kita berbicara tentang pendidikan, maka pendidikan itu adalah satu hal yang tidak bisa dilihat dengan sisi sebelah atau dilihat secara normatif, bahwa pendidikan merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Itu tidak bisa dilihat seperti itu. Ada banyak persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan kita bersama pada saat ini dalam dunia pendidikan. Misalnya saja persoalan yang terkait ini, yaitu pengembangan dan pendirian program studi baru di beberapa universitas yang memiliki persoalannya masing-masing. Kemudian persoalan terkait dengan lulusan mutu dari pendidikan tinggi. Kemudian juga persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan administratif, birokrasi, dan lain sebagainya, itu menjadi bahan diskusi
yang menarik untuk kita perbincangkan sampai saat ini. Maka kemudian dunia pendidikan pada satu sisi, dan yang kita bicarakan secara khusus yaitu pendidikan tinggi, dalam hal ini yaitu kita menghadapi satu situasi dan kondisi di mana dunia pendidikan dihadapkan pada revolusi industri 4.0, maka ini menjadi tantangan kita bersama. Persoalan-persoalan tersebut yang dipaparkan oleh salah satunya adalah Bapak Dr. Haji Munadi, MPD, di dalam buku. Setidaknya beliau membukakan penglihatan kita, membukakan cara melihat kita bagaimana melihat pendidikan tinggi secara komprehensif, secara menyeluruh. Oleh karena itu, langsung saja kepada penulis buku, yaitu Bapak Dr. Haji Munadi, MPD. Kira-kira apa pemikiran, apa pengalaman, catatan, dan kritik yang ingin disampaikan oleh beliau dari buku yang sudah ditulis oleh Bapak Dr. Haji Munadi, MPD ini. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas sekalian untuk membedah kalau disebut buku sebenarnya belum karena ini benarnya hasil 8 tahun saya kedua menjadi wakil jika dihitung 8 tahun hanya jadi satu buku bulan tulisan, sebenarnya juga aneh. Oke, kita mulai dari niat awal dari tulisan ini. Sebenarnya ketika saya menjabat wakil kedua itu punya program yang artikel. Jadi untuk menggunakan website IAIN, kita punya program yang membuat artikel. Jadi diberikan pimpinan itu memilih tulisan hasil seleksi. Yang kedua, bahwa ini adalah lebih dominan secara pengalaman. Bisa saja setiap lembaga beda-beda. Ya. Sehingga bisa saja diterapkan. Oke, lanjut Pak Munadi. Kemudian kita akan membahas garis-garis tulisan ini. Selanjutnya sehingga
dan kebetulan posisinya manajemen. Artinya manajemen ini dan kesiswaan. Jadi kalau gampang sederhananya ini kalau diterapkan ini bisa saja terbatas pada waktu dan kondisi. Nah, gagasan tulisan ini berawal dari ketika akan bertamu dan ketika ada tamu. Jadi kalau kita lagi daftar isi itu kata begitu. Nah, konsep besar dari buku ini, konsep besar dari buku kalian adalah berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu saya jelaskan itu memori akhir bahwa memori akhir jabatan memang tidak kita publish, pimpinan saya menjabat. Jadi ada dua, yaitu memori jabatan yang kedua manajemen. Gambaran buku ini ini menjaga kalau mau jadi kemudian yang kedua yang ketiga bagian kemahasiswaan alumni dari nah, yang tidak dikaitkan dengan tapi sebenarnya ada beberapa isu menarik di pendidikan, yaitu bagian 4 isu pendidikan. Kita mulai buku yang satu sekalian. Masing-masing tulisan ini memiliki hal yang berbeda. Kita mulai dari Ramadan ini berangkatnya dari pengalaman Ramadan, kemudian dibandingkan dengan dari buku Mulem. Ini disertasi penelitian beliau meneliti Ramadan di Jogja dan Blora. Ternyata sebenarnya yang kita teliti di teman-teman presiden perguruan agama bagaimana Ramadan dari dimensi lainnya. Kemudian yang kedua, buku ini membahas kaitannya dengan penelitian tadi. Nah, tadi ini inspirasinya mewakili mereka dengan cara penganggaran fakta administratif kalian. Kemudian kajian yang ketiga dan pengembangannya menyoal organisasi Islam. Ini inspirasi saat saya sebagai pribadi dan besar itu berkunjung ke Banjarmasin. Di sana itu ada masjid tingkat familiar. Nah, ini yang dihitungkan oleh kita sehingga diperlukan penelitian lebih jauh dan pengajian masyarakat di masjid. Yang keempat, pengaku gelar dokter kehormatan. Ini terinspirasi saat mewakili Pak Rektor jadi tuan dokter Halifauzan.
Dr. Hussein Muhammad di Wali Songo Semarang. Nah ini yang kami penerapan pendidikan itu memberikan tahu tapi dia berdasarkan kepentingan politik. Ini yang menjadi penting. Kemudian selanjutnya nah ini kaitannya dengan bagaimana membangun pendidikan Islam di perguruan tinggi umum dan juga agama Islam. Ini inspirasi berdasarkan dari komparasi PAU di Mufis dan UIC. Kemudian kajian berikutnya adalah di bagian pendidikan. Nah ini berasal dari inspirasi satu dibanding ini mendasarkan bahwa selama dulu namanya pendidikan itu tidak berhubung dengan ulang bagaimana ya itu ya itu kemudian pengembangan kajian keislaman pada perbandingan negeri ini satu kemudian dari pada Krisma bagaimana negeri itu mendirikan jurusan-jurusan seperti yang ada di jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah ini menjadi bagi kita bagaimana dan kita ada masjid bagaimana membedakan Maaf Pak Munadi. Halo Pak Munadi, maaf suara Bapak putus-putus Pak. Kemudian bagaimana mengembangkan biaya yang menjadi UI. Nah ini belajar dari ketika asesmen lapangan akreditasi kompetensi. Ini ada usulan menarik dari beberapa asesor bagaimana mendirikan UI mendasarkan pada jurusan-jurusan yang ada di PGRI. Jadi mata kuliah PGRI dikembangkan menjadi jurusan-jurusan umum di UI. Nah ini yang perlu dilihat. Ini perlu dilihat bahwa pengembangan prodi sains, teknologi, rekayasa, suaranya orang muncul. Orang sehingga ada Pak Munadi. UI dengan aktivitas seperti yang lainnya. Selanjutnya, ketika kita membahas nggak masuk suara nih. produktivitas publikatifnya. Nah, kalau kita melihat produktivitas ini ya, ini inspirasinya berasal dari salah satu lembaga sitasi nilainya Cisco. Tetapi belum bagaimana itu artikel itu tersitasi oleh Cisco. Nah ini namanya adalah The Islamic Participation Center di Irak. Nah ini memang perlu pengembangan kita lihat bagaimana sitasi selama ini kan bukan sitasi yang berada di negara Islam. Kemudian bagaimana pengembangan tahun dulu ini dengan
Maaf Pak Munadi, Bapak suaranya putus-putus Pak. Saya lanjutkan. Oke, kembali ke awalnya, Pak. Di bidang 1, sebelumnya. Ya. Nah, bagian 1 kaitannya dengan ya selebrasi sujud syukur. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Ya. Selanjutnya. Nah, selebrasi sujud syukur dan pengembangan UIN, Bapak Ibu sekalian, selama ini pengembangan UIN itu melupakan beberapa kajian di dalam keislaman. Seperti kita lihat, hampir tidak ada UIN yang mendirikan jurusan olahraga. Sementara kan dalam hadis jelas bahwa ada anak-anak itu perlu dididik yang namanya berenang, memanah. Dan itu sebenarnya jelas bahwa bagaimana UIN mendirikan minimal jurusan pendidikan olahraga. Nah ini yang belum hampir UIN yang didirikan itu mesti jurusan yang laku dalam titik tertentu. Contoh namanya kesehatan, informatika. Tetapi lupa bahwa ada yang perlu didirikan, yaitu jurusan olahraga. Nah, apalagi kalau UIN itu mau menjadi PTNBH, fasilitas olahraga yang dimiliki oleh UIN, ketika itu didirikan, itu kan gampang mencari pangsa untuk mendapatkan dana di luar SPP. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman calon UIN maupun yang sudah jadi UIN. Kenapa? Yang namanya sujud syukur yang dilakukan oleh teman-teman olahragawan itu kan dakwah luar biasa. Kemudian selanjutnya, di bagian 1, beberapa catatan penting dari 2 tamu, itu saya menulis berdasarkan pada
hadirnya tamu yaitu Luken Bull dan atas perdagangan Australia di Surabaya. Nah, ini juga catatan penting dari Luken Bull yang saya bahas di sini bahwa banyak mahasiswa PTKI itu tidak bisa baca Quran. Nah, ini ditemukan Luken Bull di salah satu bukunya bahwa kelemahan mahasiswa PTKI, baik itu yang UIN maupun IAIN, ataupun yang sudah ambil jurusan ilmu agama, itu hampir belum tentu bisa baca kitab kuning. Nah, ini kritikan menarik dari Luken Bull yang saya bahas di bagian beberapa catatan penting dari dua tamu. Kemudian, langsung ke PTAI dan pengembangan budaya lokal. Ini inspirasinya saat saya silaturahmi bersama teman-teman Hafidh dan Hafidhah IAIN itu ke rumah Kiai Haji Abdul Muhaimin. Beliau mengkritik bahwa PTKI, Perguruan Keagamaan Islam, ketika menamakan dirinya itu Sunan Kalijaga umpamanya, itu tidak mencerminkan dari kebijakan, program, kegiatan, itu hampir tidak mencerminkan namanya. Nah, ini kan dipersoalkan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin. Bagaimana kalau memang menamai dirinya itu tokoh-tokoh yang memang kaitannya dengan pengembangan keilmuan, bagaimana itu menjiwai? Nah, ini kritikan menarik dari Kiai Haji Abdul Muhaimin. Kalau PTKI atau perguruan tinggi apapun, ketika menamakan dirinya sesuatu hal, maka harus mencerminkan, harus tercermin dari kebijakan, program, dan macam-macam. Kemudian bagian 2, kita membahas kaitannya dengan e-government di perguruan tinggi, kemudian SPI dan LPM di perguruan tinggi, sampai bagaimana mewujudkan Green Campus. Nah, Green Campus itu kan sebenarnya di dalam hadis maupun Quran kan jelas bagaimana orang Islam itu punya kewajiban untuk bagaimana merawat tanaman. Tapi kadang-kadang di perguruan tinggi kita kan hampir tidak mempedulikan itu. Justru yang punya konsep kampus hijau itu kan UI Green Metric. Nah, salah satu-satunya perguruan tinggi yang mendapatkan Green Metric tinggi itu adalah UIN Raden Intan. Dan UIN-UIN yang lainnya maupun IAIN maupun yang lainnya itu belum. Kemudian, di bidang administrasi umum selanjutnya, kita membahas kaitannya dengan multi-channel marketing sampai pemasarannya. Selanjutnya, bagian kemahasiswaan. Nah, ini ketika saya membahas manajemen perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan, rata-rata bidang kemahasiswaan itu bagian pemadam kebakaran. Sebenarnya tidak boleh begitu, karena yang namanya mahasiswa, ngurusi mahasiswa itu luar biasa. Lebih susah, dan sama susahnya ngurus dosen. Maka kalau kita lihat, perguruan tinggi keagamaan Islam kita, kalau berangkat dari pembahasan di bidang kemahasiswaan, saya membahas penghafal Quran itu kurang dipedulikan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Kalau teman-teman UNS, kemudian yang lainnya, ITB, IPB itu memberikan beasiswa luar biasa pada penghafal Quran, perguruan tinggi keagamaan kita hampir kurang peduli itu. Nah, ini memang perlu ada pertanyaan besar. Kenapa? Justru rata-rata teman-teman tahfidz itu justru memilih perguruan tinggi non perguruan tinggi keagamaan Islam. Kemudian dalam mengembangkan kemahasiswaan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita itu hanya fokus di bidang penalaran. Sementara di perguruan tinggi umum kayak yang miliknya Kemendikbud, itu yang namanya kompetisi itu di 3 bidang. Pertama adalah penalaran, penelitian, karya ilmiah. Kemudian yang kedua, pengembangan bakat dan minat jalan. Contoh namanya seni. Jadi di Kemendikbud itu ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di bidang penalaran dan karya ilmiah.
Kemudian yang kedua, bidang olahraga dikembangkan melalui kompetisi. Yang ketiga, Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, mestinya semua kementerian mestinya sama. Bagaimana mengembangkan kemahasiswaan itu biar agar luar biasa mahasiswa kita itu. Nah, ini yang sering dilupakan. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, kita juga membahas tentang bagaimana ketika mahasiswa punya masalah, maka perlu didirikan lembaga layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, bagaimana memberdayakan alumni? Nah, selama ini, Bapak-Ibu sekalian, alumni kadang-kadang dilupakan oleh perguruan tinggi. Sementara di Amerika itu hampir 45% dana abadi yang dimiliki perguruan tinggi Amerika itu 45% sumbangan dari alumni. Alumni nyumbang berapapun harus diterima. Dan ini juga akan menaikkan akreditasi ketika sumbangan alumni itu luar biasa. Sumbangan alumni tidak mesti uang, pemikiran, kurikulum itu wajib. Apalagi sekarang kan ada diktum yang disampaikan oleh Kemendikbud, itu kan kampus merdeka dan merdeka belajar. Itu kaitannya bagaimana kalau alumni punya usaha, dimanfaatkan benar untuk magangnya mahasiswa. Nah, ini yang dilupakan oleh pengelola perguruan tinggi. Dan yang terakhir, di bagian kemahasiswaan, Bapak-Ibu sekalian, kita melupakan keterlibatan orang tua. Walaupun sudah dewasa, anak-anak kita yang masuk ke perguruan tinggi, ini memang perlu ada keterlibatan orang tua. Minimal kaitannya dengan di samping dana. Jangan kalau melibatkan orang tua mesti dana. Nah, ini beberapa pemikiran yang saya sampaikan di buku ini. Nah, yang terakhir, semangat buku dari buku ini, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana di buku ini itu mengintegrasikan agama dan ilmu. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan secara penuh Tridharma perguruan tinggi. Bagaimana penelitian, pengajaran, pengabdian itu menyatu. Bukan pisah-pisah. Walaupun anggarannya pisah-pisah. Tapi ini sebenarnya bisa disatukan. Bagaimana hasil penelitian itu menyokong pembelajaran. Bagaimana penelitian itu menyokong pengabdian masyarakat. Ini yang belum terjadi. Dan ini kalau dilakukan oleh perguruan tinggi, maka bisa mengikuti apa yang ditetapkan oleh BAN PT, yaitu 9 kriteria akreditasi. Jadi kalau ketiga-tiganya menyatu, itu memudahkan akreditasi itu dapat nilai unggul. Kemudian yang ketiga, bagaimana integrasi bidang-bidang yang ada di perguruan tinggi. Bidang 1, bidang akademik, bidang administrasi umum, bidang kemahasiswaan. Jangan salah satu dianaktirikan, karena selama ini ada anggapan, kalau jadi WR1, jadi WR2 itu mata air. Kalau bidang 3 itu air mata. Kalau bidang 1 mata-mata. Nah, ini yang jadi masalah. Bidang 1, 2, dan 3 itu satu, menyatu. Dan ini kadang-kadang tidak disadari. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan mutu perguruan tinggi kaitannya dengan sisi kelembagaan lembaga penjaminan mutu, dan yang kedua sisi kelembagaan satuan pengawas internal. Nah, ini yang dilupakan Bapak-Ibu sekalian. Mestinya ini ada satu kesatuan. Ketika bermutu di bidang akademik, mestinya bermutu di bidang non-akademik. Sehingga memudahkan pencapaian perguruan tinggi untuk mencapai nilai unggul dan bisa target memasuki revolusi industri keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada feedback dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih tadi sudah
kita mendengarkan bersama pemaparan, penjelasan dari Bapak Munadi terkait dengan yang pertama tadi latar belakang ya. Ada latar belakang dalam hadis itu ada asbab al-wurud dikatakan yaitu meramaikan pemikiran yang dituangkan dalam website universitas. Jadi ini didahului dari apa namanya inspirasi yaitu tadi apa istilahnya Pak, bertamu dan setelah bertamu ada tamu ya. Jadi ini catatan jujur dari penulis ya terkait apa yang dirasakan betul oleh penulis ya. Saya kira inspirasi ini kemudian dituangkan, dirangkum dalam 4 poin penting, 4 poin utama. Yang pertama adalah bidang akademik dan pengembangan lembaga ya, bidang akademik dan pengembangan lembaga. Kalau kita tahu bahwa beliau Pak Dr. Haji Muhammad Munadi ini adalah pada periode sebelumnya merupakan wakil rektor bidang perencanaan administrasi umum ya. Jadi ini merupakan pengalaman dan catatan sekaligus kritik dari beliau. Kemudian juga yang kedua adalah administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Yang ketiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dan yang keempat adalah isu-isu pendidikan ya. Yang kemudian dari 4 poin penting ini dijelaskan dalam beberapa poin ya, atau catatan-catatan dari beliau dalam buku tersebut. Saya ketika membaca buku ini, buku Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri, sekilas sebelum membaca itu saya kira muatannya itu adalah normatif ya, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi ketika setelah membaca 1 poin atau 2 poin dari buku ini beda ya. Ada yang berbeda. Jadi pemikiran beliau itu adalah pemikiran yang saya rasakan itu jujur, kemudian lebih banyak kritik, ya, analisis dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tidak jarang sebagai penulis itu menuangkan dalam pemikirannya, terutama di bidang pendidikan. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang menarik kalau kita membaca buku ini. Oke, saya kira ini sebagai pengantar dari beliau. Nanti kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Jadi silakan dipersiapkan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Jika ada yang bertanya nanti nanti juga ada door prize dari penerbit yaitu berupa buku. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pemaparan atau hasil temuan dari pembanding. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Suyadi. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Agama Islam pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar Pak Moderator, Pak Irfan? Bisa. Dengar Pak, suaranya ya sampai di Jakarta Pak. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Pak Dekan Fakultas Tarbiyah, Profesor Dr. Baidi. Sempat beberapa kali kontak tapi belum pernah ketemu.
mohon salam disampaikan untuk beliau. Yang juga kami hormati penulis buku fenomenal kita, Pak Dr. Muhammad Munadi, SPD, MPD. Meskipun belum tatap muka, tapi bukunya sangat menginspirasi, Pak. Juga yang kami hormati Bapak Syafruddin Azhar dan Mas Anis dari Prenada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita bisa tatap muka virtual dalam rangka dan buku karya Pak Muhammad Munadi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita. Mohon materi saya bisa di-share Pak Irfan. Saya membuat beberapa slide tadi. Ya. Silakan Pak. Sebentar. Oke. Ya, sebentar. Bisa ya? Yang share siapa? Saya Pak. Moderator. Oke. Baik, jadi disampaikan Pak Munadi tadi kesan pertama yang begitu apa ya? Begitu mengena itu antara air mata air dan mata tadi ya. Ya. Itu keyword itu ya. Artinya pengalaman beliau itu sampai mengkristal pada 3 kata kunci tadi. Saya kira kalau semua pejabat seperti Pak Munadi ini menuliskan refleksi pengalamannya dalam uraian yang renyah gitu ya, itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi inspirasi bagi pejabat berikutnya untuk apa ya? Untuk menindaklanjuti hal-hal yang digarisbawahi oleh Pak Munadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini alumni UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Mungkin bisa di slide materi saya. Sudah? Sebentar. Ya. Sebentar. Oke. Di profil saya ada di situ. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Munadi tadi, itu saya alami sekarang itu. Jadi yang ditulis oleh Pak Munadi itu saya rasakan ketika saya menjadi mahasiswa di S1, S2, S3 di UIN Sunan Kalijogo. Mungkin iklimnya tidak jauh berbeda dengan IAIN Surakarta. Nah, begitu saya mengabdi di Universitas Ahmad Dahlan, FAI tapi di PTU, atau FAI di bawah FAI di PTU, yang lebih banyak bersinggungan dengan fakultas-fakultas lain di bawah Kemristek Dikti atau BRIN, itu yang disampaikan oleh Pak Munadi itu betul-betul terasa gitu. Jadi memang sangat berbeda dan sangat terasa antara iklim tradisi akademik di pendidikan tinggi keagamaan Islam di lingkungan Kemenak dengan fakultas keagamaan Islam di PTU begitu. Materi saya sudah bisa di-share? Sudah Pak. Sudah bisa ditampilkan? Atau saya dari sini? Nah, itu sudah ini. Ampun. Sudah. Oke. Ya. Jadi di saya tadi saya S1, S2, S3 di Sunan Kalijogo, tetapi sekarang di FAI ini maknanya menjadi berbeda begitu. Kemudian sejak 2018 saya menjadi penyuluh anti korupsi, lalu Pak Munadi menulis dengan e-governance kampus tadi atau transparansi kampus, itu juga terasa sekali bedanya gitu. Termasuk pernah menjadi instruktur KPT di Kemenak, lalu penulis 70 buku ya, yang mungkin jumlahnya banyak, tapi dulu Pak, ketika peraturan belum berbeda. Sekarang tantangan bagi penulis buku itu kan ada pembatasan itu ya. Jadi dosen menulis buku maksimal yang diakui hanya 1. Sementara yang artikel-artikel di jurnal tidak dibatasi. Sehingga sekarang ini penulis buku lebih banyak hijrah ke penulis artikel di jurnal ini. Lalu ini juga sejak 2018 akhir lah sampai sekarang riset kami itu sudah 47 ciptaan atau hak kekayaan intelektual. Ini yang mungkin juga belum mentradisi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di lingkungan PTKI. Jadi kalau di perguruan keagamaan Islam sepertinya riset itu ya mentok di publikasi.
di jurnal-jurnal baik nasional terakreditasi maupun jurnal-jurnal internasional berakreditasi. Sementara yang lain seperti keluaran yang sebenarnya bisa dioptimalkan seperti hak kekayaan intelektual, buku backtestingnya itu belum tergarap dengan baik. Dan seterusnya ya, ini saya terakhir penerima hibah multi-use dari Menristek Dikti atau BRIN, kemudian yang saat ini PPM-nya, jadi dua-duanya insya Allah. Oke, next Mas, bisa dilanjut di slide berikutnya. Ya, jadi buku ini memang aktual, fenomenal begitu ya. Saya kira ketebalannya sedang sehingga harganya terjangkau lah. Nah berikutnya Mas tentang buku ini kesan-kesan ini. Kesan yang bermakna itu ini, Pak Munadi ini selalu bisa memaknai peristiwa sesederhana apapun gitu. Misalnya ketika beliau menonton bola atau ingat para selebgram atau para orang sujud syukur, lalu dia terinspirasi itu untuk menuliskan bagaimana atau mengapa prodi-prodi PT KAI belum ada jurusan olahraga. Ini menarik ini. Jadi bagaimana kita merefleksikan pengalaman-pengalaman kita yang sederhana, yang sehari-hari, lalu dikaitkan dengan kondisi akademik kita. Ini yang tidak banyak bisa dilakukan oleh orang lain selain Pak Munadi ini. Termasuk seremoni-seremoni di bulan Ramadan itu juga menjadi inspirasi tersendiri bagi Pak Munadi. Bahkan nonton film pun, ya, di situ kisahnya film Laskar Pelangi ya, itu bisa menjadi inspirasi untuk menulis. Oke, next Mas. Nah ini isu utama yang ingin saya sampaikan. Saya kira isu-isu yang lain di buku lebih lengkap ya, tapi setidaknya ada 5 poin ini. Ya, satu tentang Family Studies pada perguruan tinggi, lalu bidang akademik, bidang administrasi, bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kira 4 itu nanti yang sedikit banyak akan kita ulas. Kita mulai dari yang Family Studies, Mas. Next, Mas. Next lagi. Nah ini, kalau tadi Pak Munadi menyampaikan tentang pusat studi atau apa ya, semacam pusat studi atau apa ya, pusat studi ya. Saya kira beberapa hari yang lalu kita menyimak di Hiban itu ada yang menginisiasi, saya agak lupa namanya profesor siapa ya, Profesor King siapa itu yang mempunyai inisiasi perlunya sekolah tinggi ilmu keluarga atau sekolah tinggi ilmu rumah tangga. Itu pengembangan dari pusat studi keluarga, pusat studi dan seterusnya. Karena faktanya memang banyak perempuan di Indonesia yang pendidikannya tinggi ya, S1, S2, bahkan S3 dan jurusannya juga bagus-bagus ya. Ada yang insinyur, ada yang nuklir dan seterusnya, dan itu tidak salah memang. Tapi begitu berkeluarga, mereka memilih, ini pilihan hidup memang, memilih untuk mengurus rumah tangga dan meninggalkan karirnya. Ini dalam tanda kutip negara kehilangan profesi yang sangat hebat itu. Di sisi lain juga banyak ayah rumah tangga juga ada ya, artinya ada keluarga yang perempuan atau istri karirnya cemerlang ya, bahkan menjadi menteri, menjadi kepala perusahaan, lalu ayahnya memilih, ini sekali lagi pilihan hidup ya, memilih untuk di rumah untuk rumah tangga, sehingga perlu dari pusat studi itu berkembang menjadi sekolah tinggi ilmu keluarga atau ilmu rumah tangga. Saya kira ini gagasan atau imajinasi lah yang dilontarkan Pak Munadi di dalam buku itu tentang apalagi di era COVID ini kan terutama ibu-ibu ya, saya kira bapak-bapak termasuk juga, tapi penderitaan yang paling terasa itu dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga.
bagaimana mereka sangat sangat terkena dampak COVID ini dengan di satu sisi dia harus bekerja di rumah, di sisi lain dia mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Kalau anak-anaknya sudah menengah apalagi perguruan tinggi itu tidak begitu indikatif. Tapi anak-anaknya yang masih TK dan SD ini luar biasa penderitaannya. Ini menjadi riset tersendiri ini Pak Nadiem mungkin merasakan hanya belum dituangkan dalam bentuk refleksi saja. Lalu yang kedua bisa di next Mas. Ini masjid Ramadan dan seterusnya ini saling keterkaitan ya. Diulas di beberapa bagian di bukunya Pak Munadi itu. Nah, saya menangkap begini. Di buku itu dijelaskan bagaimana masjid punya potensi besar, sementara kehadiran perguruan tinggi keagamaan Islam terasa kurang di situ. Nah, oleh karena itu mungkin perlu digagas atau perlu ditampilkan beberapa masjid yang sekarang sudah mengemuka, ya misalnya Masjid UIN Sunan Kalijogo itu sekarang menjadi laboratorium agama. Laboratorium agama Masjid UIN Sunan Kalijogo. Itu meskipun perangkatnya belum begitu lengkap, tapi setidaknya inisiasi itu sudah. Lalu di Desa Gayam Harjo di Gambir Sawit itu ada masjid yang menjadi laboratorium pluralisme beragama. Ini rintisannya Profesor Amin Abdullah ketika membina KKN di masa itu. Karena apa? Karena di desa itu penduduknya bermacam-macam agamanya, tapi setiap perayaan hari raya, termasuk hari-hari nasional, mereka tidak membeda-bedakan agama itu. Termasuk masjid itu dibangun tidak hanya umat Islam sendiri, tapi juga ada gotong royong dari agama lain. Nah, ini saya kira menarik karena yang kemudian di beberapa pidato Prof. Amin itu mengumumkan masjid di Gambir Sawit ya, itu bisa atau berpotensi menjadi laboratorium pluralisme beragama. Lalu ada poros kebangkitan umat Islam itu di Masjid Jogokarian itu luar biasa pergerakan sekarang, manajemen pengelolaannya itu. Kemudian masjid-masjid yang lain saya kira bisa ditampilkan lah. Nah ini yang berikutnya di bukunya Pak Munadi ini, prodi keislaman di PTU atau prodi umum di PTKI. Ini istilah saya, tapi di prodi itu kira-kira isinya begitu. Jadi apa? Saya kira hanya IAIN yang berubah menjadi UIN yang bisa membuka prodi umum ya. Artinya UIN punya fakultas saintek, kemudian di dalamnya ada prodi-prodi fisika, kimia, komputer dan seterusnya. Nah, sementara yang IAIN belum bisa ini. Nah sebaliknya PTU perguruan tinggi umum itu bisa membuka prodi-prodi studi keislaman dengan syarat adanya fakultas agama Islam. Jadi seperti Universitas Ahmad Dahlan ini, FAI itu bisa membuka prodi apapun yang ada di PTKI. Jadi bahasa Arab, PAI, PGMI, kemudian Fakultas Syariah itu bisa dibuka menjadi jurusan syariah begitu, dan yang lain-lainnya, komunikasi Islam dan seterusnya. Jadi apa ya? Memang dualisme pengelolaan perguruan tinggi yang terkait dengan prodi keislaman dan prodi umum baik di PTKI maupun PTKI ini jadi dilema ketika sekat-sekat itu menjadi tipis gitu. Nah sementara kehadiran PTNBH itu lebih leluasa lagi karena boleh buka tutup prodi sesukanya dalam tanda kutip ya. Artinya PTNBH hanya segera lapor saja ke Menristek Dikti ya tentang prodi-prodi yang dibuka maupun ditutup. Oke, next Mas. Nah, ini yang paling menarik dari bukunya Pak Munadi dan yang sangat terasa bagi kami itu yang di sini nih. Hilirisasi hasil penelitian. Yang di slide-nya Pak Munadi tadi ini pengalaman ketika studi banding di LPPM Universitas Gadjah Mada. Ini menarik sekali karena selama ini penelitian-penelitian di perguruan tinggi agama Islam itu belum begitu familiar dengan TKT, tingkat ketersiapterapan teknologi. Jadi riset-riset di Kemenak, di Dirjen Pendis, itu belum begitu familiar dengan TKT 1-9 itu.
Padahal kalau ini diterapkan, rata-rata riset dosen-dosen, lagi mahasiswa pasca sarjana termasuk ya, itu kalau diukur dengan ini, mungkin TKT-nya baru 1 sampai 3. Bahkan ada dosen di PTKI yang sudah senior sekali, itu risetnya masih berkutat 1 sampai 3 TKT-nya. Sementara harapan Menristek Dikti itu, roadmap penelitian masing-masing dosen itu dalam jangka waktu tertentu itu bisa nyampe ke 4 sampai 9, bahkan 9 ya. Oleh karena itu diperlukan syarat misalnya dari pendekatan monodisiplin ke pendekatan multi dan transdisiplin. Kemudian dari penelitian tunggal, individual, menjadi penelitian kolaborasi lintas universitas, bahkan lintas benua. Sehingga dari hasil penelitian itu membentuk konsorsium. Lalu yang terakhir ini, yang mencerminkan transformasi universitas generasi ketiga, itu dari koperasi menuju holding company university. Ini yang belum banyak dimiliki. Kalau kita baca bukunya siapa saya lupa ya, itu dia menyebut universitas generasi ketiga yang dicirikan oleh kepemilikan perusahaan di universitas itu. Jadi universitas, tapi dia punya perusahaan. Nah, bedanya perusahaan milik universitas ini dengan perusahaan di luar universitas, dia hanya memproduksi dan menghilirisasi hasil-hasil penelitian dosen saja, dosen dan mahasiswa. Sementara ini juga bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, sehingga ada produksi massal, ada hilirisasi nasional dan global. Karena kalau dari sisi finansial mungkin perguruan tinggi kurang memadai untuk melakukan produksi massal itu, maka dia boleh bekerja sama dengan yang lain. Nah, saya kira ini yang masih langka ya. Saya lihat kalau di Indonesia misalnya ITB itu sudah punya, kemudian IPB juga sudah punya. Lalu yang agak mencolok itu justru universitas, itu misalnya di Universitas Telkom itu holding company-nya besar sekali dan dananya memang besar. Nanti moderator kalau misalnya waktu saya habis diingatkan ya. Oke, next. PGMI ini yang menarik nih. Di bukunya Pak Munadi itu pengalaman visitasi ya. Saya pernah mengajar di prodi PGMI juga. Memang betul semua ilmu dipelajari di PGMI. Bahkan PGMI itu menjadi miniatur integrasi keilmuan. Cuma prakteknya dosen-dosen itu tidak menyadari bahwa prodi PGMI itu menjadi miniatur integrasi keilmuan. Sehingga yang mengajar IPA di PGMI itu seolah-olah tidak mengenal studi Islam di prodi yang diajar itu. Sehingga kalau misalnya ada diskursus integrasi keilmuan di prodi itu, mungkin aktualisasi integrasi keilmuan lebih cepat dimobilisasi oleh prodi PGMI dan PG PAUD. Karena dua prodi ini yang belajar banyak bidang ilmu, ya bahasa, ya sains, ya seni. Di PG PAUD seninya mendominasi ya, di samping sains dan yang lainnya. Termasuk yang aneh itu ya termasuk ini, PAI tidak diberikan di PGMI karena ada prodi PAI untuk SD. Ini saya kira menjadi catatan tersendiri lah. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana PGMI itu membutuhkan 24 laboratorium. Ini yang paling menarik ini. Sementara PAI kalau ditanya laboratoriumnya apa, itu hanya madrasah sekolah gitu. Jadi sekolah madrasah dianggap sebagai laboratorium. Hanya dianggap saja, belum laboratorium yang sesungguhnya gitu. Ini perlu menjadi catatan bagi prodi-prodi studi keislaman, apa laboratorium yang relevan di prodi itu. Kami kemarin sedang menyiapkan laboratorium untuk S2 PAI, itu ada 3. Yang pertama itu laboratorium pembelajaran laboratorium media pembelajaran virtual, lalu ada laboratorium tesis, ada laboratorium komputer dan laboratorium micro teaching. Yang kita siapkan ada 4 itu, tapi tidak sampai 24 seperti punyanya PGMI. Jadi ini prodi yang luar biasa kalau misalnya dikelola dengan baik dan disadari dengan baik juga. Oke, next Mas. Ini produktivitas publikasi ilmiah. Ini menarik sekali dari halaman 106 sampai 111 ini ya. Ini terkait dengan TKW TKT tadi ya. Ya, jadi mungkin kita perlu mengubah tradisi perkuliahan kita. Jadi benar kata Pak Dr. Munadi tadi, kita masih membedakan yang antara riset, pembelajaran dan pengabdian.
Sehingga pembelajaran kita, perkuliahan kita itu belum connect dengan tradisi publikasi. Maka ini yang saya lakukan di Pasca, mungkin iklimnya akan berbeda dengan di S1 ya. Kalau di Pasca, itu mahasiswa bisa dikondisikan semua tugas mata kuliah itu outputnya adalah publikasi. Nah, itu. Sehingga di awal pertemuan kontrak belajar itu ada kesepakatan ya, ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa bahwa tugasnya akan disubmit di jurnal sesuai dengan tujuan masing-masing. Sehingga di perkuliahan pertama itu dosen sudah membagikan tema atau bahkan judul ya, judul risetnya, lalu tujuan jurnalnya. Sehingga dari awal itu mahasiswa sudah tahu bahwa dia harus melakukan mini riset di kuliah itu, lalu hasilnya akan dipublikasikan di jurnal yang sudah dipilih atau disepakati antara dosen dan mahasiswa. Sehingga ketika pertemuan terakhir, nah itu tinggal submit aja, tinggal submit bareng-bareng antara dosen dan mahasiswa. Tentu di pertemuan ke-6 ada presentasi oleh oleh mahasiswa ya, presentasi hasil mini risetnya. Mini riset bisa literatur review atau bisa riset lapangan meskipun dalam skala terbatas. Kemudian setelah presentasi ada masukan-masukan, perbaikan-perbaikan, lalu dimatangkan dalam pertemuan segitu mas. Setelah sampai nah pertemuan terakhir itulah saatnya sama. Sehingga kami relatif agak kencang untuk publikasi ini meskipun masih di antara tingkat 2 sampai 9. Kami agak belum ke jurnal internasional karena kebanyakan jurnal internasional berbayar dan saya masih agak kasihan kalau mahasiswa harus berbayar gitu. Oke, next Mas. Ya, pengangguran terdidik saya kira ini menarik usulnya Pak Munadi ini karena cita-cita pelajar termasuk mahasiswa yang setelah lulus ingin bekerja itu ternyata sudah ketinggalan zaman. Cita-cita yang baik, cita-cita yang ideal itu setelah lulus mahasiswa atau pelajar itu ingin membuat apa. Sehingga memang proyeksi ke depan mahasiswa kita, alumni kita itu membuat membuat dunia usaha sendiri yang belum dimiliki atau belum ada sebelumnya dan dia menggerakkan itu dari awal dan establis dari situ. Saya kira ke depan akan banyak profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan, peluang-peluang usaha yang sekarang ini belum ada dan belum diajarkan. Nah, mereka akan membuat itu sendiri. Sehingga anak-anak milenial itu kebanyakan pekerjaannya tidak jelas ya. Kemudian jam kerjanya juga tidak jelas, tapi penghasilannya itu sangat jelas gitu. Ini yang membedakan kami itu dengan mereka itu kan di situ ya. Oke, next Mas. Kita sambil mengejar waktu ya. Nah, ini ada Thailand negara pro halal. Ini menarik ini juga ini. Kita ini kan meskipun studi Islam ya atau perguruan tinggi agama Islam itu sepertinya sejauh pengetahuan saya di lingkungan IAIN atau UIN nanti bisa dikoreksi ya. Apakah sudah punya minimal pusat studi halal? Syukur-syukur prodi industri halal. Saya kira kalau ada itu prospeknya luar biasa. Jadi misalnya halal industri itu kan segmennya banyak ya, ada transportasi, ada pariwisata, termasuk pendidikan dan seterusnya, itu segmennya banyak sekali. Itu akan kehadiran profesionalnya sangat terasa gitu. Sehingga sekarang mulai misalnya agak tren itu misalnya hotel syariah. Hotel syariah itu mesti di dalamnya foodnya halal, itu mesti itu. Nah, yang menjamin halal itu sekarang ini masih sebatas sertifikasi MUI. Belum ada tenaga ahli, tenaga teknis yang standby di situ untuk menjamin kehalalan makanan di hotel itu. Saya kira kalau pusat studi ini ada dan dia bekerja sama dengan sektor-sektor pariwisata, sektor perhotelan dan lain-lain ya, itu prospeknya sangat cemerlang lah dengan keberadaan ini. Cuma sepertinya belum terpikirkan itu, meskipun fenomena-fenomena di Malaysia ya itu sudah ada industri halal ini.
Jadi kritik-kritik Pak Munadi ini sangat menarik sepertinya. Di kami ada jurusan tata boga ya, yang kemudian menginisiasi ini juga. Tapi belum terwujud sampai pada pusat studi halal. Oke, next. Nah ini yang e-government tadi, e-government kampus ya, yang diulas oleh Pak Munadi ada satuan pengawas internal. Kalau di unit-unit yang lain itu dikenal dengan di instansi-instansi yang lain itu dikenal dengan keberadaan unit kendali gratifikasi. Mungkin perannya sama, hanya namanya yang berbeda dan tekanan aksentuasi gerakan yang mungkin agak berbeda. Jadi kalau misalnya instansi itu punya unit kendali gratifikasi, ya bagus. Atau kalau SPSI, ASP ini bertahan, ya kira-kira perlu diberi warna tersendiri. Lalu di perguruan tinggi yang sekarang bisa juga menerapkan pendidikan anti korupsi. Kan kelompok sasarannya bisa mahasiswa. Kalau mahasiswa orientasinya bagaimana membangkitkan mahasiswa itu melakukan gerakan-gerakan terhadap gerakan-gerakan perlawanan terhadap fenomena-fenomena korupsi yang sekarang ini. Gerakannya tidak harus turun jalan ya, tapi dia bisa membuat poster, menulis opini di media massa, kemudian trending topik di Twitter dan seterusnya. Saya kira banyak peran mahasiswa ini. Di Universitas Ahmad Dahlan ini ada namanya barisan anti korupsi Ahmad Dahlan. Itu mahasiswa juga itu. Nah, apa peran mereka? Mereka misalnya begini ya, dia menyoroti mulai dari keterlambatan ya, termasuk mahasiswa yang numpang nama dalam tugas kelompok itu kan banyak itu. Belum yang plagiat dan seterusnya. Nah, dia menyoroti hal-hal itu, termasuk misalnya ujian skripsi itu yang selalu mahasiswanya itu membawa sajen ya. Sajen itu ya bisa ya konsumsi atau sejenisnya lah. Sehingga di universitas mana BINUS itu membuat, karena dosennya ada yang menjadi penyuluh anti korupsi seperti saya ini, itu membuat slogan lulus ujian tanpa sesajen. Nah, kira-kira gitu kan. Ini saya kira wujud dari e-government kampus. Gitu. Saya kira masih banyak lah yang bisa dikembangkan ini. Atau PKM berbasis integritas. Ini kemarin sampai sempat menjadi nominal juga yang topik-topik ini. Oke, next. Masih berapa slide ya? Kemahasiswaan saya kira ini sudah diulas oleh Pak Munadi tadi, penghafal Al-Quran yang sekarang justru lebih dipedulikan oleh perguruan tinggi umum dibanding perguruan tinggi keagamaan Islam. Oke, terus saya kira tinggal satu slide lagi ya. Nah, isu-isu pendidikan, ya sebentar lagi Mas, yang isu-isu pendidikan tadi saya singgung sedikit. Nah, ini yang paling menonjol yang sekarang korban sudah, cuma masa pandemi COVID-19 kemarin dari Perserikatan Muhammadiyah itu menghimbau korbannya dialihkan ke dana penanganan COVID. Tapi Pak Munadi sudah mengulas itu bagaimana ketidakmerataan korban di satu tempat menumpuk ya, sementara di yang lain masih sedikit dan seterusnya lah. Lalu yang berikutnya itu tentang moderasi beragama. Di beberapa artikel yang saya baca, COVID-19 ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyebaran paham radikalisme, sementara karena media online tentang keislaman itu masih dominasi oleh paham radikalisme. Saya kira moderasi beragama termasuk Islam wasatiyah ini punya momentum penting sebenarnya di era COVID-19 ini kalau kita peka dengan riset-riset tentang COVID ya. Salah satunya merespon radikalisme ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi selamat untuk Pak Munadi yang sudah menjadi pejabat akademisi tapi masih bisa mengekspresikan ide-ide dan gagasan-gagasannya, dan itu sangat empiris karena berangkat dari pengalaman-pengalaman memimpin lembaga. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah kita mendengarkan bersama pemaparan dari pembanding, yaitu Pak Dr. Siyadi, MPD. Oke, sangat jelas tadi pemaparan dari beliau. Tapi yang saya ingat tadi,
ketika memberi catatan terkait dengan buku dari dari Pak Dr. Muhammad Madi ini adalah beliau selalu dapat memaknai peristiwa sesederhana apapun. Ya. Jadi penjelasan-penjelasan yang dituangkan oleh penulis buku dalam hal ini bisa sedetail dijelaskan dituangkan di dalam buku, kemudian kita diajak untuk melihat secara lebih jelas, secara lebih terbuka tentang apa yang dilihat oleh penulis itu sendiri. Dan beliau juga tadi Pak Dr. Suyadi menjelaskan dan memberikan catatan-catatan terkait dengan poin-poin yang ada di dalam setiap poin tema utama yang ada dalam buku. Misalnya terkait dengan sekolah tinggi ilmu keluarga ya, tadi ada perempuan kemudian beralih perempuan yang mendapatkan pendidikan tinggi kemudian lebih memilih untuk berkarir dalam rumah tangga. Kemudian masjid dan potensi pengembangannya, menyoal peran PTKI. Tadi dijelaskan tentang hilirisasi hasil penelitian, PGMI dan 24 laboratorium, pengangguran terdidik, Thailand, negara pro halal, e-government, kampus dan lain sebagainya, serta isu-isu pendidikan. Tadi sudah diberikan catatan oleh dari pembanding. Oleh karena itu, sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir, yang bergabung. Jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini, silakan untuk silakan untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu di forum atau menuliskan pertanyaan tersebut dalam chat-nya. Baik itu kepada izin moderator. Silakan. Mohon izin sebentar 30 detik saja untuk membangkitkan teman-teman ini untuk bertanya. Saya ingin men-share satu video buku Jadi nggak? Assalamualaikum. Silakan Pak Sapurudin Azhar. Maaf Pak, kebetulan Pak Sapurudinnya lagi di luar. Saya panggilkan sebentar ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Sambil menunggu, mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan dulu. Ya, silakan dari Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan terlebih dahulu, ada chat yang masuk kebetulan. Sekilas saya membaca, langsung saja saya baca karena ini pertanyaan atau tanggapan baru kita ketahui di akhir. Oke, dari YIN Salatiga, Ibu Maslihah ya. Ibu Maslihah dari YIN Salatiga menuliskan perguruan tinggi keagamaan Islam justru tidak memberikan apresiasi yang memadai kepada mahasiswa tahfiz Quran, hafiz atau hafizah, dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri umum. Ya, kalau di negeri umum pernah mendengar ada info yang dipublish bahwa satu perguruan tinggi umum tertentu, salah satu ya, itu memberikan beasiswa, salah satunya adalah masuk fakultas kedokteran secara gratis atau dengan potongan. Ya. Nah, ini yang kemudian saya kira apresiasi yang tinggi kepada mereka, kepada hafiz atau hafizah Quran yang mereka dapat memfasilitasi
agar mereka dapat belajar di perguruan tinggi, terutama di fakultas-fakultas atau jurusan yang umum yang itu yang sulit untuk masuk. Oke, sebuah sentilan realistik untuk PTKIN agar dapat berbenah diri, agar memenuhi kesearahan dengan visi pendidikan tinggi keagamaan Islam. Perguruan tinggi memadai kepada mahasiswa tahfiz. Sebentar, chatnya hilang. Silakan Pak Saprudin Azhar. Ya, Pak Saprudin. Oke, kalau begitu saya lanjutkan tadi yang chat tadi. Justru tidak memberikan apresiasi yang memadai kepada mahasiswa tahfiz Quran dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri umum. Sebuah sentilan realistik untuk PTKIN agar dapat berbenah diri, memiliki kesearahan dengan visi pendidikan tinggi keagamaan Islam. Saya kira ini refleksi dan juga sentilan dari Ibu Maslahah. Mungkin ini ditanggapi sedikit Pak oleh Pak Mudadi. Tidak. Tidak. Pak pembanding Pak Dr. Suyadi ada tanggapan mungkin? Ada suara lewat ya, mohon maaf ini. Saya tidak. Mohon maaf Pak Irfan. Pak Irfan. Ya, silakan Pak. Moderator, mohon maaf tadi kebetulan listrik mati. Tiba-tiba listrik mati. Jadi saya pindah ruangan yang bisa pakai laptop gitu. Jadi boleh saya share tadi yang saya sampaikan, share video. Oke, silakan. Ya, baik, silakan dilanjutkan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Dan saya masuk di chatting. Yang ini Pak. Yang PowerPoint ini. PowerPoint. Sudah masuk Pak videonya, mohon maaf. Belum Pak ya? Belum. Suaranya sudah masuk tapi videonya belum. Iya, saya lagi laptopnya ini agak Pak Irfan. Yang bahan Pak Mudadi masukin ke chat. Videonya ini apa? Atau mohon maaf Pak moderator, apa lanjut dulu? Saya supaya bisa share ini Pak. Ya. Saya buka dulu nih, ya. Oke. Oh ya, ini udah Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Masuk. Coba Bang. Ini bisa Pak ya? Tulis PPT atas dari Pak Suya.
sedangkan PPT yang bawah. Terima kasih Pak, hanya segitu saja. Tidak dilanjutkan lagi Pak Irfan. Ya, Pak Hanafi, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ada chat yang masuk yang kemudian kita pendengarkan bersama, kita bacakan bersama. Kemudian juga ada dari siapa? Dari Ibu Lilik Sriyanti, ya, YN Salatiga juga, PP harus memiliki peta yang jelas untuk menghadapi disrupsi pada era milenial, sehingga lulus memiliki jasa dan kompetensi yang dapat menghasilkan sesuatu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Suyadi dan juga Dr. Munadi. Saya kira ini tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sedikit ditanggapi Pak sama Pak Dr. Munadi. Silakan dari catatan Pak Ibu Maslahah YN Salatiga dan juga Ibu Lilik. Ada tanggapan mungkin Pak? Mudah terlebih dahulu. Ya. Pak Suyadi dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Maslahah dari YN Salatiga ya. Sekarang sudah jadi win belum Bu ya? Ya, makasih. Semoga doanya terkabul lah. Saya pikir sudah jadi win. Disusul YN Surakarta ya. Ya. Ya, tentang penghafal Al-Quran. Tentang penghafal Al-Quran ini bukunya Pak Munadi halaman 188 memang lebih banyak perguruan tinggi umum yang memberikan beasiswa dan prodinya prodi bergengsi, kedokteran, ekonomi, kemudian teknik ya. Di FAI malah nggak ada. Di Wadah termasuk ya. Jadi kader-kader kita juga ada yang diberi jalur khusus fakultas kedokteran gitu. Saya kira ini refleksi lah, renungan lah untuk PTKI. Apalagi ada prodi, tapi kalau prodi ilmu hadis atau ilmu Al-Quran dan hadis kan semuanya gratis Pak ya. Beasiswa Kemenak kan? Angka peminat. Beri beasiswa, wah itu bisa bahaya prodi itu. Karena peminatnya sedikit ya tanya, tapi mudah-mudahan bukan karena itulah. Saya kira ini, karena ini masa depan agama kita ya, jadi kita harus melakukan kaderisasi, terutama alumni pesantren, itu harus diarahkan sebagian masuk di prodi-prodi ilmu tafsir dan ilmu hadis, dan yang ilmu terkaitnya. Nah, mengenai peta, nanti bisa koordinasi dengan LPPM lah. Setiap tahun ada program roadmap penelitian. Jadi roadmap penelitian itu diinisiasi oleh prodi, lalu roadmap prodi dikumpulkan ke fakultas, fakultas baru dikumpulkan ke LPPM. Sehingga prodi universitas itu adalah kumpulan roadmap penelitian dosen. Dan penelitian dosen itu biasanya kalau di Dikti ya, kami sering ngajukan di Dikti itu selalu diminta roadmap penelitian dosen. Jadi kalau saya ngajukan penelitian, nah di dalamnya mesti ada roadmap penelitian saya. Mulai tahun berapa, tentang apa, itu bisa dilihat track recordnya apakah konsisten dengan tema yang sama, lalu TKT-nya naik atau tidak, dan seterusnya itu bisa dilihat. Sehingga kalau kita sebagai dosen PTKI ini, dosen keagamaan ini, TKT-nya selama bertahun-tahun tidak naik, ya,
meskipun secara administratif ya bisa saja kan kita misalnya ya syarat kenaikan jabatan ke profesor hanya publikasi di jurnal internasional, dan itu bisa riset di tingkat 1 sampai 3 gitu, tidak perlu riset 1 sampai 9. Nah sementara yang ditanamkan oleh Ristek BRIN itu kalau bisa 1 sampai 9 gitu. Memang kritik beberapa ilmu sosial humaniora TKT 1 sampai 9 itu cenderung untuk dosen-dosen atau ilmu-ilmu eksak. Tapi itu kan salah satu kritik saja ya. Kalau dosen ilmu sosial termasuk studi keagamaan bisa kolaborasi dengan dosen-dosen di luar keagamaan, itu tentu TKT 9 itu lebih mudah dibandingkan memang sendirian gitu. Jadi memang TKT 1 sampai 9 ya, 4, 5, 7 sampai 9 itu tanpa kolaborasi aktif memang. Sehingga memang syarat kesana kolaborasi dan seterusnya itu diperlukan. Maka pendekatan inter, multi, dan transdisipliner itu tidak saja, tapi memang personal anggota penelitian itu berbeda-beda begitu. Termasuk penelitian kami yang lolos di Dikti kemarin, yang fantastis nilainya itu anggota kami juga berbagai bidang ilmu gitu, tidak hanya PAI saja. Sehingga luarannya itu bisa ke prototipe, kemudian bisa dikembangkan ke hilirisasi dan seterusnya lah. Saya kira nanti ini menjadi inspirasi di dosen-dosen PTKI bagaimana risetnya bisa dinaikkan lagi dari TKT 3 ke TKT ya, dan yang lebih penting finansial tercapai lah. Karena kalau riset kita diproduksi itu kan implikasinya ke royalti. Sama seperti buku sebenarnya Pak Munadi ya. Buku ini kan kita menulis diproduksi oleh Prenada, penulisnya dapat royalti kan. Nah sama, kalau kita riset, kemudian riset itu sampai menemukan karyanya itu diproduksi oleh industri, kemudian oleh industri itu menjual karya kita secara nasional bahkan global. Nah penelitinya dapat royalti dari itu. Saya kira di Indonesia ya hanya almarhum B.J. Habibie yang punya paten banyak dan royaltinya itu fantastik ya, karena harus paten itu. Nah sementara dari sisi humaniora ini patennya masih sedikit ya. Indonesia ini kalau di ranking dari sisi paten dan hak intelektual lainnya itu nomor 38 di Asia Tenggara saja. Gitu. Jadi masih jauh. Karena Indonesia dikenal sebagai negara hak 80% misalnya ya, 80% Indonesia itu kebanyakan bajakan. Itu satu indikator ya. Karena tapi miskin maka riset kita harus didorong ya, di samping publikasi ke jurnal. Jadi riset mahasiswa publikasi satu tanah dan jurnal internasional bereputasi terindeks 1, 2, 3. Tapi sebenarnya ada tuntutan lain, paten, hak cipta sampai properti yang tidak kalah pentingnya. Nah selama ini kita masih berkutat pada publikasi itu, belum berpikir pada patennya, belum berpikir pada hak kekayaan intelektual, belum berpikir pada prototipe yang berpotensi untuk industrialisasi. Saya kira kalau kita berpikir ke situ, nah ini kemajuannya lebih terasa lah. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Irfan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Siyadi tadi sudah menjawab tanggapan catatan dari Ibu Maslahah ya dan juga Ibu Lilik. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Saiful Islam Apiris. Namun PKIN selama ini sudah memberikan penghargaan khusus kepada dosen atau karyawannya yang menyekolahkan putra-putrinya di PTKI atau PTKIN yang sama dalam berbagai bentuknya.
Yang kedua adalah, adakah data kuantitatif tentang para hafiz dan hafizah yang lebih memilih perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi keagamaan Islam? Terima kasih untuk materinya. Silakan Bapak Dr. Munadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Pak Dr. Syaiful, kaitannya dengan reward untuk dosen atau karyawan yang menyekolahkan kitabnya di PTKIN. Kalau kebijakannya memang tidak ada. Kebijakan, karena aturannya akan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak bisa kemudian dibuat kebijakan internal bagi dosen-dosen atau karyawan PTKIN yang anak-anaknya disekolahkan di PTKIN kemudian dapat penghargaan. Nah itu belum ada, hampir tidak ada kayaknya. Artinya melanggar peraturan SBM, satuan biaya masukannya, itu tidak ada aturannya. Jadi lebih rumit kalau di perguruan tinggi keagamaan, apalagi yang statusnya pendapatan negara PNBP. Kalau itu PTKIN badan hukum, kemudian bisa. Cuma apa bisa kalau PTKIN menjadi PTNBH? Apa yang mau dibisniskan? Tidak ada, hampir tidak ada. Apa boleh namanya kita ceramah Ramadan minta tarif 300.000 per tayangan? Nggak mungkin. Nanti dapat penghargaan di dunia, nggak dapat penghargaan di akhirat, kan susah. Kalau menurut saya ini belum ada aturannya. Mungkin bisa saja diusulkan. Tapi kayaknya aturannya ya nggak ada. Kalau perguruan swasta mungkin bisa. Ya, bisa. Mungkin Pak Dr. Suyati bisa menjawab ini. Mungkin ada bisa memberikan beasiswa pada dosen-dosen atau pegawai perguruan tinggi Muhammadiyah yang sekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian jumlah kuantitasnya yang hafid dan hafidzah yang masuk dari perguruan tinggi keagamaan Islam memang belum ada datanya. Perguruan tinggi umum juga belum ada datanya. Tetapi bahwa banyak perguruan tinggi umum yang memberikan beasiswa kepada para hafal Quran. Dan ini kemudian jadi ramai. Nah kalau agama lain, kalau hafal kitab suci bagaimana? Nah ini yang belum ada kebijakan. Mestinya kalau mau fair, semua penghafal kitab suci sesuai agama masing-masing diberi beasiswa. Itulah menurut saya. Jadi kalau mamanya kemudian menghafal Quran saja, ini kurang fair. Dibuka saja peluangnya. Gitu. Buka saja penghafal Injil diberi beasiswa. Penghafal kitab Tripitaka silahkan diberi beasiswa. Cuma persoalannya ada atau tidak, penghafal Quran saja nggak banyak. Karena rata-rata menghafal Quran itu kemudian karena rasa tawaduknya tidak mau menampakkan, ini problem. Gitu ya Pak Dr. Suyati. Yang saya temukan begitu. Pak kenapa saya minta beasiswa? Saya itu menghafal Quran dalam rangka untuk lillahi billahi. Saya kira memang tidak semua orang bisa memberikan beasiswa, kecuali dosennya memberikan beasiswa, itu bisa saja. Kalau menurut saya begitu. Jadi memang kalau jumlah saya belum bisa menyebutkan. Nah ini masukan bagi saya, tetapi kayaknya juga tidak mungkin karena para penghafal Quran yang masuk di perguruan tinggi umum itu jadi ramai. Kenapa hanya untuk orang Islam menghafal Quran, menghafal kitab agama lain bagaimana? Itu Pak Syaiful, terima kasih. Ya, terima kasih tadi sudah dijawab oleh Pak Dr. Munadi sebagai penulis buku tentang data kuantitatif putra-putri yang diberikan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi umum melalui jalur beasiswa. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang nanti ditanggapi oleh dua narasumber. Dari Pak Ahadi Budi Santosa, apakah selama ini PTKIN yang menggunakan model BLU seperti UIN
telah terbukti mendapat advantage. Ya, bagaimana jika dibandingkan dengan model PTNBH atau model Satker seperti sebelumnya? Lebih menguntungkan mana baik secara finansial maupun akademik? Monggo silakan Bapak Munadi dulu atau Pak Suyadi dulu. Oke, saya dulu. Pak Hati, Assalamualaikum. Ini teman saya di S2. Kayaknya temannya Pak Suyadi. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo. Ya. Bicara BLU dan PTNBH, sebenarnya saya mendapat masukan dari salah satu dosen ekonomi yang mengkritik pemberlakuan salah satu PTN menjadi PTNBH. Kenapa teman-teman PTN itu tidak menguji materi kaitannya dengan PTNBH? Karena PTNBH itu tulisan yang akan saya terbitkan, insya Allah segera terbit, tapi cuma kalau privatisasi dijalankan di PTNBH, per bulan harus punya bisnis 200 negeri badan hukum, kasus UGM dan ITB. Rata-rata PTNBH itu kan mendapatkan remunerasi dasarnya dari SPP. Jadi itu kayak litak darat sebenarnya. Maka saya adalah orang yang paling tidak setuju, bahkan terkenal di Diktis, Pak Suyadi, bahwa satu-satunya WR2 yang tidak setuju IAIN atau UIN menjadi BLU dan PTNBH adalah WR2-nya IAIN Solo. Karena saya tidak setuju. Negara maju manapun tetap perlu ada bagaimana prodi-prodi yang mempertahankan ilmu-ilmu dasar itu perlu diselamatkan, nggak bisa dibisniskan. Ini yang kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 45, pemberlakuan PTN-BLU, PTN-BH itu melanggar negara kesejahteraan. Dan ini mestinya dimasukkan di Mahkamah Konstitusi. Uji materinya. Ini tantangan teman pendidikan. Kenapa ini tidak dilakukan oleh teman-teman pendidikan? Ini kalau dimasukkan uji materinya PTNBH itu bisa gugur. Seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu kan gugur. Karena apa? Menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Mestinya pendidikan itu memang harus ada subsidi dari negara yang besar. Apalagi corona ini. Ketika semua mahasiswa protes turunkan UKT macam-macam. Itu baru terasa. Saya yakin Pak Hati, teman-teman BLU yang UIN itu akan merasa keberatan membayar remunerasi. Remunerasi itu hanya menguntungkan bagi pejabat-pejabat di perguruan tinggi. Apa selama ini kritikannya, kepala biro perguruan tinggi itu remunya lebih besar daripada rektor. Nah, kalau saya dulu waktu jadi W2 senang saja dapat tambah 17 juta Pak Budi. Tapi saya nggak mau. Masa anak-anak kita yang menengah ke bawah rata-rata kesulitan membayar SPP semosok kita bayar. Menjadi tulisan saya Pak Hati dan Pak Suyadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya kira Pak Ahmadi Butusanto lebih paham lah bagaimana dinamika Satker, PTN BLU dan PTN BH. Kita tidak mengikuti dinamika itu, tapi memang isu-isu kapitalisme pendidikan selalu mengemuka jika ada lembaga pendidikan, terutama yang PTKIN atau ya PTKIN yang ingin berubah menjadi PTN BH. Tapi sampai sekarang setahu saya yang UIN baru PTN Badan BLU ya, belum ada yang PTN BH. Kecuali yang perguruan tinggi umum itu sudah ada 11 yang menjadi PTN BH dan faktanya mereka lebih mahal daripada yang swasta seperti Wadim ya. Jadi mereka negeri tapi lebih mahal gitu.
Ini yang menjadi kecemburuan publik lah, kenapa mahal. Saya kira itulah. Nah, tugas kita sebagai dosen ya, di samping melakukan kritik-kritik seperti itu, saya kira Tridharma, kalau juga ada ya Catur Dharma, itu yang menjadi yang menjadi tugas pokok lah. Terkait dengan yang lain ya, terutama ya termasuk integrasi dengan, kalau tadi sebut Tridharma, kita ada Catur Dharma, itu ya integrasi ya, Catur Dharma itu terus dijalankan. Terutama masukan dari atau pertanyaan dari Yayan Salatiga tadi menarik, kalau misalnya roadmap itu diteruskan gitu ya, sehingga kita bisa mengajar sekaligus meneliti sekaligus mengabdi gitu. Jadi mahasiswa yang tertarik dengan ide-ide kita bisa kita bina untuk mencapai program-program yang bisa diajukan ke tingkat nasional. Saya kira begitu Pak Irfan. Di Jogja sudah ada, mungkin Surakarta sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengar jawaban dari kedua narasumber. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Thoib Rizki ya. Tapi bagaimana mau ditanggapi Pak? Sudah terjawab. Oke, yang saya dibacakan saja pertanyaannya. Di antara sekian pembahasan menarik yang disampaikan Pak Dr. Munadi atau Masjid merupakan ikon dari sebuah perguruan tinggi Islam, akan tapi yang terasa untuk pembangunan masjid kok sedikit terlambat atau sedikit merepotkan ya. Ada regulasi khusus untuk pendirian masjid kampus. Ini masih sampai sekarang baru menjadi pengajar ya. Jawaban yang didapatkan kemudian itu menjadi inspirasi. Silakan. Terima kasih. Memang kalau perguruan tinggi negeri, termasuk pendidikan keagamaan negeri, memang ada aturan tidak boleh anggaran dari negara membuat namanya masjid. Kenapa UIN bisa? Karena namanya laboratorium keagamaan. Jadi laboratorium keagamaan namanya bukan masjid. Nah, kalau mau mendirikan masjid di perguruan tinggi keagamaan Islam, memang harus iuran. Jadi aman dari pengawasan Irjen, pengawasan BPK, macam-macam. Kalau pakai uang negara, harus menamakan lembaga laboratorium keagamaan seperti kasusnya UIN. Kayaknya ini satu-satunya. Karena yang membuat gedung itu adalah IDB, Islamic Development Bank. Jadi kalau memang perguruan tinggi manapun, saya yakin tidak mungkin anggarannya untuk mendirikan masjid. Karena itu tidak boleh. Jadi aturannya memang kalau perguruan tinggi itu negeri, itu memang tidak boleh mendirikan bangunan untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Kecuali namanya adalah meeting room. Meeting room yang besar. Isinya khutbah Jumat. Itu baru boleh. Kalau untuk namanya masjid langsung dicoret sama itu apa itu. Ya, jadi sektorat internal itu luar biasa sudah coret-coret. Termasuk Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi negeri itu tidak boleh atau agak susah membeli mobil-mobil baru. Ini Pak Hadi tahu itu, karena dulu mantan perencanaan. Itu moderator, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi sudah dijawab ya. Muhammad Thoib Rizki, mahasiswa yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian saya pilih dari 3 pemberi tanggapan dan juga 3 penanya dari Bapak Ibu sekalian, yang sebagaimana tadi diumumkan oleh pihak penerbit akan mendapatkan door prize berupa buku ya. Karena ini hak prerogatifnya dari moderator, maka kemudian tidak dapat diganggu. Pak Ahadi Budi Santosa, ya selamat Bapak mendapatkan door prize buku. Kemudian juga Pak Saiful, ya sama-sama. Pak Saiful Islam, Pak Irfan. Saiful Islam. Pak Irfan. Ya silakan.
Ya Pak Irfan mau bagi buku ke peserta berapa penanya Pak? Tiga penanya. 2 lagi Pak, jadi 5 lah. Wah. 2 lagi. Oh, Pak. 2 lagi, oke ya. Oke, Pak Saiful Islam, Pak Ahadi Budi Santosa tadi, kemudian Muhammad Thaib Rizki ya, sudah 3, kemudian Ibu Lilik Sriyanti, Ibu Lilik Sriyanti, dan juga dari Ensela 3 itu Ibu Maslahah ya, tadi sudah semuanya, jadi Ibu Maslahah Lilik Sriyanti, Pak Hadi Budi Santosa, dan juga kemudian Muhammad Thaib Rizki. Saya kira itu. Untuk prosedurnya bagaimana, nanti kalau jika sulit dihubungi, silakan untuk menghubungi narahubung Pak Irfan ya. Oke, di pengumuman ada kontak personnya. Saya kira itu rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu Seminar Nasional Bedah Buku Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Sudah kita laksanakan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada 2 narasumber, Pak Dr. Haji Munadi, MPD, dan juga pembanding, yaitu Pak Dr. Siyadi, MPDI, telah berkenan hadir dan bergabung dengan kita semua. Akhirul kalam, jika ada kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mengadakan lagi acara yang tradisi ilmiah seperti ini. Dari saya sekian. Dan kemudian saya kembalikan kepada Prenada Group ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan dan 2 narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman serta ayo mari kita menulis buku, membaca buku, kita tingkatkan terus ilmu pengetahuan kita masing-masing dan juga para anak didik dan di perguruan tinggi. Mudah-mudahan ke depan kita terus bekerja sama ini Pak Munadi, Pak Suyudi, Dr. Suyudi, Pak Irfan, kami tunggu karyanya Pak. Mari kita kerja lagi gitu. Pak Munadi jangan lupa terus banyak, belum 80 Pak. Saya lihat tadi kurikulum masih 70. Jadi 10-nya kami nunggu, Pak. 10-nya supaya 80. Rambu-rambunya Pak Suyadi tadi. 1 tahun cuma 1. Ya, Pak Suyadi maksud saya, Pak. Mohon maaf. Jadi Pak Suyadi baru 70. Jadi untuk menggenapkan 80, mari 10-nya kami nunggu naskah bukunya, Pak. Pak Munadi juga, Pak ya. Terus menulis, Pak. Teman-teman lain juga. Kami ada di kantor. Dan untuk panitia, untuk peserta tadi, kepala perwakilan kami di Jawa Tengah, di Jogja akan menghubungi panitia untuk mendapatkan alamat supaya kami bisa mengirimkan buku ke alamat penerima hadiah buku, door prize tadi yang sudah disampaikan oleh moderator kita. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Senang sekali kami sudah bisa bekerja sama dengan pihak panitia. Dengan acara ini, terima kasih tadi untuk Pak Dekan, salam dari pimpinan kami untuk rektor. Mudah-mudahan ke depan kita terus bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyati, Pak Hadi. Ya, terima kasih kembali. Selamat Pak Mon, selamat Pak Mon. Ayo. Alhamdulillah. Oh, iya. Ya wes iki aku iki kok. Lho iki ada 3 esok kok iki. Ini berapa? Ya, kenapa lagi ya? Wes. Ini. Ya apa sih bukunya? Bisa terserah semua berapa. Kotak-kotak laptopnya. Itu naro. Ya.
Kalau untuk anak yang sekolah di IAIN gitu nggak ada pengenalan biasa? Nggak ada. Tapi kalau misalnya dosen Pak, dosen uji internal IAIN, misalnya ambil S3, baca, bisa. Oh bisa ya? Jadi kan masuk ke izin live Pak. Ya, misalkan lewat dekan aja. Ya Pak Irfan, saya live ya. Iya, Karena Pak. saya recording. Biar nggak Iya. kelamaan recordingnya Pak ya. Ya. Ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak Ya, Irfan. ya, oke Pak. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.